Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iman? Seperti biasa sehat selalu ya, dimanapun Anda sedang beribadah sahabat iman. Ketemu lagi sama saya Ahmad Husain. Insya Allah untuk video kali ini kita akan lanjutkan kembali sahabat iman pembahasan tentang bahasa Arab dari nol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Tema kita di video kali ini adalah Al-Asma'ul Khomsah. Al-Asma'ul Khomsah sahabat iman. Al-Asma'ul Khomsah ini kalau kita dalam bahasa Indonesia artinya isim yang 5. Nah, dari namanya sendiri kita jadi tahu bahwa jumlah dari isim ini hanya ada 5 sahabat iman. Jadi tidak lebih dari itu. Nah, apa saja 5 itu? Yang pertama kita ambil satu persatu. Pertama adalah abu. Abu yang artinya ayah. Yang kedua, akhu, yang artinya saudara. Yang ketiga, hamu, yang artinya ipar. Yang keempat, fu, yang artinya mulut. Terakhir yang kelima, zu, yang artinya pemilik. Nah, ini yang disebut Al-Asma'ul Khomsah sahabat iman. Jadi pertama abu artinya ayah, kedua akhu artinya saudara, ketiga hamu artinya ipar, keempat fu artinya mulut, dan yang kelima adalah zu artinya pemilik. Nah, sahabat iman, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa Al-Asma'ul Khomsah ini termasuk bagian dari ism mu'rab. Mudah-mudahan masih ingat ya sahabat iman ya, apa itu ism mu'rab? Ism mu'rab adalah ism yang kondisi huruf terakhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan posisi ism itu di dalam kalimat. Nah, maka oleh karena dia termasuk bagian daripada ism mu'rab sahabat iman, berarti dia nanti akan sama dengan mufrad, sama dengan musanna, sama dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan sama dengan jamak taksir. Berubah-ubah sahabat iman. Nah, oleh karena dia berubah-ubah, maka perubahan itu kadang-kadang kita lihat di ujungnya menggunakan waw, kadang-kadang menggunakan alif, kadang-kadang menggunakan ya. Kita ambil contoh ya sahabat iman satu persatu agar lebih jelasnya. Misalnya kita ambil contoh ayah ya, abu. Misalnya ja'a abu Amir. Ja'a abu Amirin. Sahabat iman, dalam kalimat ini Al-Asma'ul Khomsah yaitu abu, keadaan huruf terakhirnya menggunakan waw. Lalu selanjutnya sahabat iman, karena dia mu'rab bisa berubah, maka kadang-kadang kita temukan dia bukan lagi menggunakan huruf waw di ujungnya, tapi menggunakan huruf alif. Contoh misalnya, ra'aitu aba Amir. Saya melihat ayahnya Amir. Nah, di sini sahabat iman tidak menggunakan waw lagi, tapi berubah menjadi alif. Huruf terakhirnya berubah menjadi alif. Nah, di keadaan yang lain dia menggunakan ya. Contoh misalnya, salamtu ala abi Amir. Nah, sahabat iman, di dalam contoh yang ini, saya memberi salam ala Abi Amir kepada
ayahnya Amir. Nah, al-asmaul khamsah di sini tidak lagi menggunakan waw, tidak alif, tapi sekarang dia menggunakan ya. Itu untuk perubahan keadaan huruf terakhirnya sahabat iman. Selanjutnya sahabat iman, kita akan lihat syarat dan ketentuan dari al-asmaul khamsah. Artinya, untuk menjadi al-asmaul khamsah itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Berarti kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka dia tidak akan termasuk bagian dari al-asmaul khamsah. Lalu kalau tidak termasuk bagian dari al-asmaul khamsah, dia akan kembali kemana? Pilihannya dia bisa kembali ke mufrad, dia bisa kembali ke mutsanna, dia bisa kembali ke jamak. Ya, kalau syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi. Kita lihat apa saja syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah mufrad. Artinya sahabat iman, dia harus dalam bentuk mufrad atau dalam bentuk tunggal. Berarti kalau dia dalam bentuk musanna atau dalam bentuk jamak, maka dia tidak termasuk kategori al-asmaul khamsah, tapi masuk kategori apa tadi seperti kita katakan? Kalau dia musanna berarti masuk dalam kategori musanna, kalau dia jamak berarti masuk dalam kategori jamak, tapi kalau dia mufrad dia disebut dengan sebutan tersendiri, yaitu al-asmaul khamsah. Jadi misalnya ini kan tunggal semua bentuknya sahabat iman. Kalau kita katakan tadi misalnya hadza, ini adalah Abu Muhammad. Hadza Abu Muhammadin. Nah, di sini dalam bentuk tunggal sahabat iman. Karena dalam bentuk tunggal berarti dia masuk dalam kategori al-asmaul khamsah. Berbeda kalau saya katakan misalnya hadzani. Misalnya abawa, hadzani abawa Muhammad. Hadzani abawa Muhammad. Nah, ini sahabat iman bentuknya adalah musanna. Maka karena bentuknya adalah musanna, maka dia tidak termasuk bagian dari al-asmaul khamsah, tapi dia masuk kategori musanna, yaitu dalam kondisi rafa dia menggunakan alif. Nah, demikian pula kalau dia bentuknya jamak. Misalnya haulai aba'u aba'una. Nah, mereka itu adalah orang tua kami atau para orang tua kami. Nah, ini sahabat iman, dia masuknya kategori jamak taksir. Tidak masuk lagi dalam kategori al-asmaul khamsah. Jadi kalau ini masuk kategori al-asmaul khamsah karena dia tunggal, ini masuk kategori musanna, bukan al-asmaul khamsah karena dia tidak tunggal lagi. Nah, ini masuk dalam kategori jamak taksir karena bukan bentuk mufrad lagi. Ini syarat yang pertama sahabat iman, yaitu harus mufrad. Syarat yang kedua adalah mudhof. Dia harus berbentuk mudhof. Artinya harus ada mudhof ilaih setelahnya. Makanya kalau kita lihat dalam umumnya buku-buku nahwu, biasanya ketika mereka menyebutkan tentang al-asmaul khamsah itu tidak berhenti sampai di waw, tidak. Tapi ada kaf di depannya. Abuka biasanya, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, kenapa harus ada tambahannya? Karena memang syaratnya harus mudhof. Artinya harus ada mudhof ilaih setelahnya. Jadi kalau dia cuma abu, tidak pakai mudhof ilaih, tidak pakai ka misalnya. Ayah, bukan ayah kamu. Nah, kalau cuma sekedar ayah, itu tidak termasuk bagian dari al-asmaul khamsah. Jadi harus ada siapa yang punya ayah, harus ada siapa yang punya saudara, harus ada siapa yang punya ipar, harus ada siapa yang punya mulut, harus ada apa yang dia miliki, itu harus ada. Jadi kita ambil contoh misalnya sahabat iman. Misalnya kita ambil contoh abu. Nah, ini dia masuk dalam kategori al-asmaul khamsah kalau kita katakan atau ada mudhof ilaihnya. Abu siapa misalnya? Abu siapa saja. Pokoknya siapa saja, yang penting harus ada yang punya ayah. Ya, mau
kata ganti setelah itu, misalnya abuka, boleh abuka. Atau misalnya nama orang setelah itu, seperti yang tadi itu Abu Muhammadin atau Abu Zaidin. Nah, ini masuk dalam kategori al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena ada mudhaf ilaih setelahnya. Nah, jadi masuk dalam kategori al-asmaul khamsah karena ada mudhaf ilaih setelahnya. Berbeda halnya kalau tidak ada mudhaf ilaih setelah itu. Ini kalau tidak ada mudhaf ilaih setelah itu, bukan abu lagi jadinya, tapi dia akan jadi abun. Akan jadi abun. Atau al-abu. Al-abu. Tanpa waw. Atau misalnya akhu itu ya, akhu, tapi tidak dikasih mudhaf ilaih setelahnya. Nah, maka dia akan jadi akhun. Akan jadi akhun atau al-akh. Tanpa waw. Kalau tanpa waw berarti keluar dari kategori al-asmaul khamsah. Dia kembali kepada hukum asalnya. Kembali kepada asalnya yaitu mufrad. Sama dengan hamu misalnya. Hamu itu kalau tidak ada mudhaf ilaihnya maka dia akan jadi hamun. Kalau bukan hamun alhamu. Demikian pula fu. Itu fu kalau misalnya tidak ada mudhaf ilaihnya dia akan jadi famun atau alfamu. Demikian pula du. Tapi kalau du memang wajib, itu harus ada. Kalau yang lain-lain ini masih bisa tidak menggunakan mudhaf ilaih. Tapi kalau du ini wajib, penggunaannya harus ada mudhaf ilaih setelahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami sahabat iman. Itu syarat yang kedua untuk al-asmaul khamsah. Selanjutnya kita masuk ke syarat terakhir yaitu yang ketiga. Syarat ketiga adalah la yudofu ila ya'i al-mutakallim. Apa artinya la yudhafu ila ya'il mutakallim sahabat iman? Artinya tidak boleh mudhaf ilaihnya itu ya mutakallim. Kalau mudhaf ilaihnya ya mutakallim maka dia keluar dari kategori al-asmaul khamsah. Sebetulnya kalau penggunaan bebasnya boleh, tapi artinya kalau dia menggunakan mudhaf ilaih ya mutakallim maka dia keluar dari al-asmaul khamsah. Apa itu ya mutakallim? Ya mutakallim itu adalah ya yang menunjukkan arti saya. Ya yang menunjukkan arti saya. Misalnya abi. Nah, ini ya. Saya katakan ja'a, telah datang abi. Telah datang abi. Telah datang ayahku. Nah, tadi kan syarat berikutnya harus mudhaf, artinya harus ada mudhaf ilaihnya. Tapi kalau mudhaf ilaihnya adalah ya yang menunjukkan saya, maka dia keluar dari kategori al-asmaul khamsah. Tidak boleh. Sama juga dengan saudaraku. Misalnya hadza, ini adalah akhi. Ini adalah saudaraku. Nah, syaratnya adalah harus mudhaf dan ada mudhaf ilaihnya. Tapi kalau mudhaf ilaihnya adalah ya mutakallim, ya yang menunjukkan aku, maka dia keluar dari kategori al-asmaul khamsah. Tidak masuk lagi dalam kategori al-asmaul khamsah. Kenapa? Lihat aja nanti perubahannya. Kalau al-asmaul khamsah kan dia perubahannya dari waw berubah menjadi alif dan berubah menjadi ya. Tapi kalau seperti ini tidak akan berlaku hukum itu. Ja'a abi, sama kan? Ra'aitu abi, sama kan? Salamtu ala abi, sama, tidak ada perubahan. Tidak berubah dari waw menuju alif menuju ya. Nah, itu yang kita katakan bahwa dia ketika mudhaf ilaihnya adalah ya mutakallim maka akan keluar dari kategori al-asmaul khamsah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Saya Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.